Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Baru kolom merasakan baru. Ya. Karena kita kepada Allah dan kepada alamin. Salawat kepada Nabi paling mengucapkan Allah Iya. Karena yang mendadak yang bikin saya ini jatuh yang lain-lain itu nggak ada itu sebagaimana yang lain-lain itu kalau dari sini udahlah itu panas. ada rasa-rasa kayak sendawa itu kan Pokoknya cegukan tuh dari tadi. iya gitu akhirnya kan ada kayak keluar kita jadi ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim pada Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Sadaqallahu alaihi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia di sore hari ini, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat yang kita bacakan tadi adalah surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Keberuntungan orang-orang yang beriman adalah dunia akhirat. Di dunia namanya berkah, sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Orang yang paling beruntung di dunia apabila dia mendapatkan keberkahan hidup, keberkahan rezeki. Di antara tandanya adalah rezeki yang Allah berikan kepada dia bisa menenteramkan dan menyenangkan batinnya. Yang kedua, bertambah rezeki, bertambah kebaikannya. Yang ketiga, bertambah rezeki, bertambah qanaahnya, rasa cukupnya.
yang diikuti oleh rasa syukurnya. Dan yang keempat, bertambah rezeki, bertambah rajin ibadah. Kalau sudah dapat yang empat itu, tidak ada sukses di atas itu lagi. Itulah sukses tertinggi di atas dunia. Lalu sukses di akhirat, masuk surga. Di surat Al-Mu'minun ini, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus fiha khalidun. Jadi orang beriman yang beruntung itu akan mewarisi surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Jadi sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu dijawab di surat Al-Mu'minun. Memang hakikat kehidupan itu ada tiga. Yang pertama, manusia hidup di atas dunia ini sebagai pengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi. Jadi kita dilahirkan memang untuk mengabdi. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengabdi kepada selain Allah di dalam rangka mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada suami, mengabdi kepada orang tua, mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada negara, mengabdi kepada pekerjaan kita, organisasi. Cuma dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Dan yang terbaik, yang paling tinggi pengabdiannya, yang paling tauhid pengabdiannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau satu-satunya kami mengabdi dan hanya kepada Engkau satu-satunya kami minta tolong. Jadi kita tidak perlu rusuh, tidak perlu gelisah, tidak perlu juga merasa harga diri kita terabaikan. Selama ujungnya ibadah, selama ujungnya pengabdian, itulah tugas utama kita. Itulah tugas utama kita sebagai abdun, hamba. Hamba itu apa? Budak yang siap disuruh kapan saja, yang siap dilarang kapan saja. Yang kedua, ista'maru. Huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah telah jadikan kamu dari bumi dan kamu berkewajiban memakmurkan bumi, berkarya di alam ini, menjadi tenaga ahli yang bermanfaat untuk orang banyak. Makin bermanfaat kita untuk orang banyak, makin tinggi nilai kita. Makin bisa kita memberikan kontribusi kepada orang banyak, makin mulia kita di depan Allah. Jadi kita memiliki kemampuan dan keahlian untuk bermanfaat untuk orang banyak. Makin bermanfaat, makin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai kepada tingkat ahli. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu untuk memberikan segala sesuatu, pekerjaan, tugas kepada ahlinya. Jadi orang ahli itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga ini dia, untuk menjadi pemenang itu, tugas manusia hidup di atas dunia adalah berjuang, adalah
berjihad. Jadi makanya ibadah yang paling tinggi itu jihad. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian dia tidak ragu. Kemudian dia tidak ragu. Nah, lalu karena dia tidak ragu, berani dia mengorbankan apa saja. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka mau berjihad dengan harta mereka, dengan diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi manusia ini petarung. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelum ini, dalam 1 cc sperma manusia mengandung 100 juta bibit manusia. Rata-rata hubungan suami istri mengeluarkan 2,5 cc. Berarti bibit manusia ada 250 juta jiwa. Itu yang bertarung. Itu yang berkejar-kejar. Mencari sel perempuan. Mana yang paling dulu, itulah yang jadi manusia. Itulah kita yang terlahir. Jadi makanya fitrah manusia itu pejuang, petarung. Jadi kalau Buya Hamka makin keras tangisan anak itu, makin keras kepalanya, itu pertanda dia akan menjadi pemenang dalam pertarungan dunia ini. Jadi keluar dari alam rahim ke alam dunia. Dia sudah merasakan suasana yang berbeda, kuat tangisnya, kuat kepalan tangannya, nah itu akan selalu menjadi pemenang. Itu menjadi tanda bahwasanya manusia ini makin semangat jihadnya tinggi, makanya makin dia akan memperoleh kemenangan. Manjada wajad, siapa sembuh dapat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di dalam kami, maka akan kami tunjukkan subul, banyak jalan. Jadi makanya orang pintar belum tentu sukses, orang bodoh belum tentu gagal, tapi orang rajin pasti sukses. Nah, begitu adilnya Allah, siapapun yang rajin pasti sukses. Jadi kemenangan itu bagi orang-orang yang memang menjadi petarung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, ini sarana untuk mencari kemenangan yang pertama adalah khusyuk di dalam salat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Salat itu berat kata Allah, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin berjumpa dengan Tuhan mereka. Perjumpaan Rasul di Sidratul Muntaha langsung dengan Allah. Perjumpaan kita dengan Allah di dalam sholat. Orang yang yakin berjumpa dengan Allah di dalam sholat, maka dia akan konsentrasi maksimal. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang melaksanakan salat dengan jiwa. Orang yang konsentrasi. Apabila seseorang melakukan pekerjaan dengan jiwa, pasti senang. Apa saja. Dengan jiwa, konsentrasi, fokus. Jadi dia beribadah dengan rasa. Rasa apa? Pertama rasa cinta.
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu paling cinta kepada Allah. Pernah enggak kita beribadah dengan rasa cinta? Orang kalau sedang jatuh cinta bagaimana? Hatinya berbunga-bunga. Ingin rasanya bertemu. Kalau sudah bertemu tidak ingin rasanya berpisah. Sepenuhnya kita serahkan hati kita kepada dia. Bahkan segala sesuatu yang berat pun tidak terasa berat. Cobalah tanya kepada Pak Dede waktu sedang membuktikan rasa cintanya. Disuruh ngangkat karung, biasanya terangkat 20 kilo. Tapi kalau sang kekasih yang menyuruh 30 kilo terangkat. Nah, kira-kira gitu. Ya kan? Cobalah tanya kalau enggak. Artinya demi yang dicintai. Jadi kalau memang sang kekasih yang memanggil, mau tengah malam, tahajud, mau membaca suratnya, ya kan, berulang-ulang dibaca sampai hafal isi surat itu. Disuruh menunggu jam 10, sebelum jam 10 kita sudah siap. Kenapa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada enggak rasa itu? Ya, orang kusuk punya rasa itu. Rasa cinta. Rabiatul Adawiyah betul-betul dengan mahabbahnya, ya kan? Rasul mengatakan dia dipanggil oleh sang kekasih. Coba. Itu yang harus dilatih. Rasa. Yang kedua, rasa menghinakan diri. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah itu yang pengasih itu berjalan di muka bumi dengan haunan. Haunan itu apa? Menghinakan diri. Kita di depan Allah kan tidak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Paling besar. Jadi tidak ada apa-apanya. Di depan presiden saja kita merasa tidak ada apa-apa. Di depan gubernur kita merasa tidak ada apa-apanya. Di depan bos kita merasa tidak ada apa-apanya. Sehingga kadang-kadang kita menunduk-nunduk. Pak, Bu, ini yang maha, yang segala-galanya. Kenapa kita tidak ada rasa menghinakan diri? Padahal sebagaimana yang kita terangkan dari pengajian sebelumnya, manusia ini makhluk yang terakhir. Manusia ini dari zat yang sangat kecil sekali. Sekarang diangkat kepada yang setinggi-tingginya. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, punya potensi terbaik. Bahkan diberikan posisi terbaik. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai pemimpin. Ya kan? Bahkan diberikan mahkota kemuliaan. Wa 'allama Adama al-asma' kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Sehingga malaikat yang patuh pun disuruh menghormati Adam. Alam tarau annallaha syakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, yang zahir maupun yang batin diserahkan kepada manusia. Begitu Allah sayangnya. Nah, kenapa manusia tidak bersyukur? Kenapa manusia sombong di depan Allah? Cuek saja, ya kan? Dengan pimpinan, dengan orang yang kita anggap lebih, kita anggap besar, bisa kita seperti itu. Kenapa kepada Allah tidak? Jadi,
beribadah dengan rasa tawadhu, beribadah dengan perasaan haunan, kusuk dia. Lalu beribadah dengan perasaan patuh, kamalut ta'ah. Karena kan dari sebelum roh ditiupkan ke dalam jasad sudah ada perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala, syahid, sudah ada. Karena Allah berikan di dalam jiwa manusia, dalam diri manusia itu hidayah, fitrah, insting beragama dan patuh kepada Allah. Lalu janji itu kita ulang-ulang terus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang berhak dipatuhi dengan benar kecuali Allah. Kamalut ta'ah, kesempurnaan patuh. Jadi kalau sudah ada perintah Allah, tidak ada kalimat lain selain dua kata, sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuh. Nah, dalam keseharian kita, mana yang kita lebih patuh kepada Allah atau selain Allah? Nah, ini persoalannya. Orang yang kusuk itu Allah yang paling dipatuhi. Nah, jadi dia beribadah dengan rasa patuh. Lalu selanjutnya apa? Yang paling ditakuti, lam yahsya ilallah. Tidak ada yang ditakuti melainkan Allah. Ada perasaan takut. Nanti ibadah kita tidak diterima. Nanti jatah kita neraka. Nanti keberkahan Allah berikan kepada kita. Jadi ada rasa takut. Lam yahsya ilallah. Jadi beribadah dengan rasa takut. Beribadah dengan rasa harap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Paling utama. Jadi dengan pengabdian yang maksimal, maka terbuka pintu pertolongan yang maksimal. Kita dalam kehidupan sehari-hari kan ingin tolong macam-macam. Ingin diberi macam-macam dengan pengabdian yang sederhana. Kadang sini tidak cocoknya. Sudah jelas buah durian itu 10 meter. Kalau untuk mengambil buah durian 10 meter itu, manjatlah 10 meter. Ini kadang-kadang nggak ada. Manjat pemalas, cari kayu pemalas, ingin buah durian yang enak. Ini kan di sini tidak matchingnya kita ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi harus matching. Betul-betul harap ibadah kita diterima, Allah berikan keberkahan, Allah berikan memang surga untuk kita. Jadi betul-betul kesempurnaan. Nah, baru dia kusuk. Lalu terakhir apa? Kamalut tawakal, kesempurnaan tawakal, penyerahan diri. Faiza azamta fatawakal Allah. Maksimalkan kemampuanmu, lalu sandarkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah perjuangan. Dan itu adalah jihad. Orang yang akan konsentrasi kusuk tidak ada. Selama ada dosa, selama iblis masih berperan kiri kanan muka belakang, maka jangan diharap kita akan kusuk dari awal. Itulah jihad. Itulah kesungguhan. Itulah pertarungan kita di dalam soal. Nah, tentu proses untuk kusuk ini perlu kita tahu. Pertama dengan niat yang tulus. Betul-betul innamal a'malu binniyat. Seseorang ini kan Allah berikan sesuai dengan niat. Lalu setelah itu apa? Proses. Bagaimana memang seseorang itu semakin bersih hatinya, semakin terjauh dari dosa, maka semakin konsentrasi untuk kekusukan. Makanya kesempurnaan wudhu itu menentukan untuk kusuk. Orang kalau berwudhu tanpa baca bismillah, tanpa baca doa, yang bersih zahirnya. Tapi apabila baca bismillah,
lalu tambah dengan doa, ya kan? Lalu diakhiri dengan Allahumma ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas sholihin, ya kan? Zahir batin. Jadi jiwanya siap, fisiknya juga siap untuk beribadah kepada Allah. Lalu dia berusaha untuk menepati waktu, berusaha ikut sunnah, berusaha dengan bacaan yang benar, baru dia mendapatkan kekhusyukan. Nah, ini yang pertama. Ya kan? Nah, sebelum kita lanjutkan, karena salat khusyuk ini penting sekali ini. Ya kan? Waktu enggak juga panjang. Ada yang perlu dipertanyakan? Iya. Ya, jadi maksudnya kalau berada di luar negeri, Ya. ya, maksudnya itu bertanya dan juga tahu gambar. Ini masalah donor bagian tubuh manusia ini. Kalau misalnya ada yang berniat meninggal, menggunakan donor bermata saja. Saya ada gangguan ini karena tadi kan panas ini banyak minum, jadi izin saya ke belakang sebentar ya. Saya tahan dah, karena sakit dada tadi, so minum banyak-banyak. Izin sebentar, terganggu rasanya. Mengenai donor, ya, artinya seperti donor mata, donor jantung, ya. Islam itu memang menyuruh kita berbuat baik. Bahkan bukan hanya anggota tubuh kita, di saat memang dibutuhkan, nyawa pun boleh. Nyawa pun boleh kita berikan. Makanya dalam beberapa perperangan, ini air minum ini bisa beredar 7 kali. Dia mau minum, ternyata saudaranya lebih membutuhkan. Padahal dia ini, ya kan, butuh sekali. Berikan kepada saudara saya. Rupanya saudaranya ini mendengar intian kawannya yang lain. Berikan kepada sampai 7 kali putaran. Alhasil yang pertama ini sudah meninggal. Begitu Islam mengajarkan memberikan yang terbaik. Jangankan anggota tubuh, mata, jantung dan segala nyawa sekalipun boleh diberikan untuk manfaat yang lebih baik. Nah, jadi karena memang materinya tidak ke sana, saya tidak menghafal dalil-dalilnya. Tapi jawabannya kita boleh dan utama mendonorkan apa yang ada di tubuh kita apabila kita sudah meninggal. Karena saya tahu prosesnya di awal kita meninggal itu ada beberapa saat masih bisa dimanfaatkan. Dan insya Allah sepanjang yang saya tahu kita boleh mendonorkan anggota tubuh kita. Jangankan anggota tubuh kita, nyawa saja boleh kita serahkan kepada saudara kita. Karena memang kita disuruh memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Manusia terbaik adalah yang bermanfaat untuk orang banyak sampai kepada tingkat nyawa sekalipun. Saya kira itu Pak. Ya. Insya Allah jangan ragu. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Kita lanjutkan. Jadi proses kusuk itu mulai dari niat, lalu sampai kepada wudhu, bersih zahir batin, lalu sampai kepada ketepatan waktu, di awal waktu, lalu sampai kepada nanti ikut sunnah. Rukun dan syaratnya sampai kepada tingkat bacaan. Bagaimana dia memahami bacaan.
bacaannya fasih, bacaannya paham, kapan perlu memang panjang yang dibaca, paham. Dari paham itulah meningkat kepada kekusukan nanti. Jadi makanya orang yang kusuk dalam salat itu akan merasakan bahagia tertinggi. Kenapa? Perjumpaan dengan Allah. Jadi tidak ada kebahagiaan di atas salat kusuk. Apa contohnya? Sayyidina Ali waktu kena panah, dia salat dengan kekusukan bisa dicabut, ya kan? Bisa dicabut. Begitu konsentrasinya. Lalu Pak, apakah konsentrasi itu suatu kewajiban? Yang menjadi penilaian adalah proses untuk mendapatkan konsentrasi itu. Proses untuk mendapatkan kekusukan itu. Jadi maka proses. Kenapa? Karena Pak Haji lain kusuknya. Lain kusuknya. Saya lain kusuknya. Pak Dede lain kusuknya. Ibu lain kusuknya. Kenapa? Tergantung kemampuan kita melaksanakan tahapan-tahapan untuk salat yang kusuk itu. Ada memang banyak bukunya itu, diantaranya buku Abu Sangkan, melatih salat kusuk, ya kan? Cuma beliau dikritik kenapa menyamakan dengan semedi, menyamakan dengan tai chi segala macam. Mungkin bahasa saja, tapi yang beliau maksud itu bagaimana kita konsentrasi penuh di dalam salat. Andaikan kita bisa konsentrasi penuh dalam salat, efeknya bukan tidak tanggung-tanggung. Orang yang kusuk itu tentram batinnya. Kenapa? Karena orang kusuk itu konsentrasi ingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya selalu tenang, hatinya selalu tentram karena mengingat Allah. Dan itu efek pembentukan karakternya ada, sehingga dia memiliki akhlak yang mulia. Inna sholata, ya kan, tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Mulai dari yang sekecilnya, wajahnya cerah, simahum fi wujuh min athari sujud. Kalau ada orang yang salat wajahnya kusam, wajahnya mengker, yakinkanlah bahwasanya memang salatnya tidak berkualitas dan tidak bermutu. Senyumnya manis, kata-katanya lemah lembut, orangnya pemaaf, orangnya suka mendoakan orang lain, orangnya tidak egois. Dan memang orang yang salatnya kusuk itu keluar dari persoalan. Innal insana khuliqa halu'a iza masau saru jazua wa iza masau khairu manwa ilal musallin. Pada dasarnya manusia ini memiliki jiwa yang labil, dihadapkan berbagai persoalan kehidupan bertambah labil, dihadapkan dia dengan kenikmatan berubah menjadi kikir, ilal musallin, kecuali orang yang salat. Jadi orang salat berhadapan dengan berbagai macam cobaan dia sabar, berhadapan dengan kenikmatan dia syukur. Jadi stabil, orang salat ini stabil orang. Makanya kalau ingin merubah kehidupan kita, zahir dan batin, rubah salat kita. Maka salat itu dikatakan tiang agama. Salat itu tiang penentu. Jadi orang yang memang salatnya baik, itu kehidupannya itu memang etos kerjanya tinggi. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah engkau salat, maka bertebarlah engkau di muka bumi, cari karunia Allah, ingat Allah banyak-banyak, kamu pasti beruntung. Nah, makanya salat ini disuruh oleh Rasul, diperintahkan kepada orang tua, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribu malaya wa hum muru aulad bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribu alaihi wa hum abna'u asrin.
Suruh anak kamu salat kalau umurnya sudah 7 tahun. Padahal kamu belum wajib salat. Kalau umurnya 10 tahun, pukul dia tidak juga salat. Padahal belum wajib salat. Ternyata rahasianya adalah pembentukan karakter salat itu. Jadi dengan salat ini semua persoalan yang ada dalam kehidupan teratasi zahir dan batin. Andaikan kita paham seperti itu, yang diwanti-wanti pendidikan di rumah tangga salat. Coba baca kisah ulama kita terdahulu. Cucunya, anaknya belum apa-apa, mau salat jamaah digendong ke masjid. Siapa yang mau menggendong cucunya sekarang, menggendong anaknya? Begitu pemahaman para ulama dulu tentang pembinaan salat ini. Jangankan anak-anak kita, untuk diri kita. Coba. Siapa yang menyempurnakan wudhu? Saya melihat wudhu ini patas. Padahal cobalah pegang air itu. Bismillah. Ya kan? Siapa yang memang terbiasa di salat di awal waktu? Usahakan 5 waktu. Siapa yang terbiasa salatnya ikut sunnah? Rukun syarat. Siapa yang salatnya bacaannya benar? Memang ayat per ayat itu ditata betul. Kalau itu tidak terjadi, jangan diharap salatnya salat khusyuk. Jadi makanya salat itu betul-betul memberikan efek yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau ingin memperbaiki kehidupan kita, maka perbaikilah salat kita. Jadi anak-anak kita itu memang salat ini yang diperhatikan. Biarlah keras, biarlah marah, tegas kita dengan salat anak-anak cucu kita. Jadi, coba lihat dalam kehidupan orang yang terjaga salatnya, insya Allah hidupnya sukses. Jadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Masih bisa satu ayat lagi nih? Saya. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, orang-orang yang menjauh perbuatan yang lagha. Hati-hati nih lagha ini banyak nih. Ya kan? Contoh, mohon maaf, jangan tersinggung yang hobinya main domino. Apa manfaat main domino? Secara bahan sudah jelas dilarang karena bahan perjudian. Kan kita pernah hobi main domino dulu Pak Haji ya. Itu kadang-kadang mulai dari babi sisa sampai jam 12, sampai jam 1. Lagian yang ditambah lo judi bekolai. Apa judinya Pak Haji? Minta talu saya kalah. Main kuat itu udah pasti lagha tuh. Jadi makanya kalau ada pertandingan domino, pertandingan koa segala macam, sepakatlah menolak. Karena memang tidak ada kebaikan yang ada di sana. Alatnya jelas alat judi dilarang dah. Ya kan? Tambah permainannya itu saya kira tidak juga mengasah pemikiran. Kan dengan alasan apa kapalonyo turun alat jadi dah Ustaznya. Ya ini lagha. Satu yang kedua termasuk lagha ini kita bergurau yang nilai kebaikannya tidak ada. Ceritanya mohon maaf arah kekerasan, arah porno, ketawa ke TV yang memang tidak karuan, udah jelas lagha itu pasti lagha itu kan. Lagha ini perbuatan sia-sia, kalau dilanjutkan tinggal selangkah lagi ke dosa. Ya, saya tidak tahu juga ini mancing ini ada manfaatnya Pak Haji. Kata kawan-kawan melatih kesabaran katanya. Yang senang hati Ustaz, kalau lah digarinya kesetik dah, anda senang hati. Ya, mungkin saya yang tidak hobi, saya tidak tahu Pak Haji ya.
Saya tidak tahu apa memang ada nilainya. Kalau untuk pribadi saya tidak ada nilainya. Ya kalau mancing-mancinglah di tempat yang ada ikannya. Mancinglah dia. Ini kadang-kadang di pinggiran itu sampai pagi, Pak. Sampai pagi. Tidak tahu saya di mana nilai manfaatnya. Mungkin saya salah ya di yang satu ini. Apalagi mohon maaf, ini bagi bapak-bapak yang perokok bukannya logo lagi. Itu udah dosa. Udah dosa. Di Arab Saudi semua ulama di sana mengharamkan. Fatwa Muhammadiyah mengharamkan. Mohon maaf, ini mohon maaf. Kalau di NU udah diakui oleh mereka. Kenapa masih istilahnya tidak haram? Karena memang ulamanya kebanyakan merokok. Biasanya orang kalau sudah suka dengan sesuatu susah dimasuki hukum. Saya pernah ceramah, Ustaz tidak merokok, terus ya kan. Saya perokok dulu Pak. Ya kan, karena saya kan mempelajari agama secara mendalam sudah dewasa. Saya kontraktor dulu, ya kan, banyak karyawan, banyak anggota. Udah jelas nongkrongnya di tempat yang kita menikmati sesuatu sambil merokok. Tapi jelas yang memang tidak mengharapkan rokok itu sekarang rata-rata memang orang-orang yang perokok. Orang-orang yang perokok. Tapi kalau Muhammadiyah sepakat, walaupun masih ada memang oknumnya yang perokok. Kadang-kadang orang kalau sudah candu dengan sesuatu kan susah dilarang. Susah. Orang kalau suka dengan sesuatu Pak, jangan dilarang. Masalah haram pun dipertahankan. Artinya perbuatan-perbuatan sia-sia yang memang itu adalah pintu dosa. Cobalah kita bergurau di sana, duduk ketawa-ketawa, lewat misalnya, lewatlah anak gadis, atau lewatlah seseorang, atau lewat, itu komentarnya udah mulai tuh, ya kan? Nah, jadi memang perbuatan logha ini perbuatan sia-sia yang tidak ada nilainya, pintu kepada dosa. Membuang-buang waktu, membuang-buang kesempatan, membuang-buang yang memang tidak bermanfaat, mendahulukan yang tidak bermanfaat daripada yang bermanfaat. Ini semuanya adalah tipu daya setan. Setan itu kan tipu daya pertamanya apa? Menyuruh kita berbuat di luar sunnah. Mendahulukan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya kan? Lalu menimbulkan rasa was-was, menimbulkan rasa takut. Nah, itulah logha itu. Jadi perbuatan yang sia-sia, maka utamakan perbuatan yang bermanfaat. Seganding yang wajib dengan yang wajib, dulukan yang lebih wajib. Seganding yang wajib dengan yang sunat, dulukan yang wajib. Seganding yang wajib, yang mubah dengan yang sunat, maka dahulukan yang sunat. Nah, itu dia. Yang logha itu perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, yang itu adalah pintu untuk terjerat kepada perbuatan dosa. Mungkin ada yang bertanya di ayat yang ketiga ini. Alasannya kadang-kadang begitu. Di dalam Islam ini faiza farakta fansab. Setelah tugas yang satu, lakukan yang satu. Sering kita menerjemahkan, mohon maaf, yang pensiun ini seakan-akan menghindar dari pekerjaan yang utama. Awaklah 35 tahun kerja Ustaz, sampai 10 tahun kerja, itu kesempatan lo senang-senang. Itulah main domino gini lah, main goa dan segala macam. Alasannya kan itu Pak, ya kan? Ya, padahal faiza farakta fansab. Setelah tugas yang satu, ambil tugas yang lain sesuai dengan kemampuan dan fisik yang ada, ya kan? Contoh mengurus musala, mengurus organisasi, ya mengurus lingkungan yang ada. Itu kalau orang-orang pensiun kan waktunya memang sudah ada. Sejujurnya kalau ada yang menolak untuk pengurusan itu, biasanya dia memang tidak ingin mendapatkan yang terbaik di akhir hidupnya.
Karena diantara untuk mendapatkan husnul khatimah itu lebih bermanfaat di hari tuanya. Dulu dia terikat dengan suatu pekerjaan, kini sekarang dia sudah merdeka untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih sosial, yang lebih bermanfaat untuk orang banyak. Harusnya kan seperti itu. Tapi kok susah sekali mencari pengurus musalah, susah sekali mencari untuk ketua organisasi dan segala macam. Justru yang tampil waktu itu adalah orang-orang yang sudah tidak terikat lagi dengan pekerjaan utama dia selama ini. Jadi itu faiza farakta fansab, setelah pekerjaan yang satu ambil pekerjaan yang lain. Nah, itu Pak Haji, ya kan? Kita kan takutnya nanti tidak usul khatimah. Su'ul khatimah ini yang kita ragukan. Karena seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan. Seseorang itu akan meninggal, akan mengakhiri kehidupannya sesuai dengan kegiatan rutinnya. Nah, apa tingkah kita kalau ketika kita di hari tua, dengan itulah kita meninggal Pak Haji, ya kan? Nah, semoga memang kita melakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk menyambut kematian kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali betul-betul sebagai seorang muslim. Itu kita pahami dalam tafsir, itu persiapan husnul khatimah. Mati dalam ketakwaan, mati dalam kejujuran, mati dalam keistiqomahan, mati di dalam dia taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin akan mendapatkan husnul khatimah. Ya kan? Orang-orang yang seperti itu insya Allah Allah akan pertemukan dengan husnul khatimah. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang Allah pertemukan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu? Habis. Nah. Ya, kita ansur-ansur aja. Pengajian jangan tua-tua harus lambe-lambe. Itulah pengajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf di segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.